Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita bisa dipertemukan oleh Allah di majelis ini untuk kita duduk sejenak di sore hari ini dalam rangka kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah, dalam rangka kita belajar ilmu syar'i yang dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita menuju surganya, di mana Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk belajar ilmu syar'i, maka dengan ilmu tersebut Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka di antara bentuk keseriusan kita dalam menggapai surga Allah adalah dengan kita belajar, dengan kita mengetahui jalannya, mempelajari jalannya. Ya, maka orang yang mendambakan surga pasti dia akan mencari jalan surga tersebut. Karena jalan menuju surga tidak ada di dalam Google Maps, tidak ada di dalam peta. Tapi jalan menuju surga hanya ada di dalam kitabullah, di dalam sunnah Nabi SAW, dan apa yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Maka seorang muslim dia wajib untuk giat, semangat dalam mempelajari ilmu syar'i. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk belajar ilmu syar'i dan dengannya Allah mudahkan kita menuju surganya kelak. InsyaAllah mulai pertemuan hari ini dan insyaAllah dengan izin Allah pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan memulai pembahasan secara runut dari kitab yang merupakan kitab yang ringkas dan insyaAllah banyak dipelajari di majelis-majelis ilmu. Ya, kitab tersebut dikenal dengan nama Al-Arba'un An-Nawawiyah atau 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, kitab ini insyaAllah banyak mungkin diterjemahkan dan juga banyak disyarah, dijelaskan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Karena 40 hadis yang dikumpulkan oleh beliau itu mengumpulkan berbagai macam bab di dalam agama, baik bab akidah ataupun bab ibadah, muamalah, ya, dan yang lainnya. Ya, dikarenakan keistimewaan hadis atau kitab hadis ini, maka banyak di antara para ulama yang menjelaskan dalam kitab-kitab mereka, dan juga banyak di antara para ustadz, para asatidzah yang mengajarkannya kepada kaum muslimin. Kitab ini atau kajian kita ini insya Allah kita ringkaskan, ya, tidak karena kajian kita hanya pertemuan yang singkat. Insya Allah kita ringkaskan dari apa yang disampaikan oleh yang pertama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
dan yang kedua Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Ya, dan juga diharapkan bagi para jamaah untuk ya pegang, kalau nggak bisa kitabnya, karena mungkin masa kerja bawa kitab gitu kan, ya, ada aplikasinya. Ya, ada aplikasinya, kalau nggak salah judulnya 40 hadis arba'in, atau Anda ketik di Google Store atau Play Store 40 atau hadis arba'in gitu aja. Ya. Nah, itu sudah ada kumpulan hadisnya dan juga dengan terjemahnya. Ya, jadi insya Allah kita usahakan satu pertemuan satu hadis. Ya, kalau hadisnya nggak panjang. Ya, kalau hadisnya panjang, nah mungkin satu pertemuan separuh, pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Atau kalau hadisnya pendek, ya bisa saja satu pertemuan nggak sampai satu hadis. Ya apa sih? Kebalik ya. Satu hadis nggak sampai satu pertemuan. Ya. Ketemu ya? Belum. Banyak kok di Play Store itu banyak. Macam-macam. Pokoknya tulisannya Arba'in Nawawi. Ya itu. Ada yang bahasa Arab tok, ada yang sama terjemahnya. Kalau lebih memudahkan Anda, mungkin yang belum bisa bahasa Arab, sama yang terjemahnya saja. Tapi sebelum kita mulai, kita bahas terlebih dahulu tentang kita berikan mukaddimah terlebih dahulu yang kita ringkaskan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala. Keistimewaan hadis Arba'in Nawawi ini adalah karena kita tahu bahwa sabda Nabi, hadis Nabi itu adalah jawami' al-kalim. Nabi sendiri mengatakan dalam hadisnya, bu'ithtu bi jawami'il kalim. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawami' al-kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kata para ulama, jawami'ul kalim adalah qalla lafduhu wa kathura ma'nahu. Jawami'ul kalim itu artinya adalah ucapan yang ringkas tapi maknanya sangat padat, sangat banyak. Ya, dan itu karakteristik ucapan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu ucapannya sangat ringkas tapi makna yang terkandung di dalamnya sangat banyak sekali. Beda sama kita. Ya, kalau kita kebalikannya. Apa? Ucapannya banyak, manfaatnya sedikit atau gak ada manfaatnya sama sekali. Ya, tapi kalau Nabi kebalikannya. Ucapannya ringkas, sedikit, tapi kalau dijelaskan oleh para ulama itu sangat padat sekali. Itu yang dimaksud dengan jawami'ul kalim. Maka hadis-hadis arba'in ini itu sifatnya jawami'ul kalim, mengumpulkan banyak makna-makna di dalamnya. Kemudian keistimewaan daripada hadis arba'in ini bahwasanya beliau atau Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sebagaimana kebiasaan beliau dalam kitab-kitab beliau yang lain, apa ya, kalau yang Anda tahu kitab-kitab Imam Nawawi selain arba'in ini, Riyadhus Shalihin tuh, apalagi yang zikir, Al-Adhkar, ya, kitab kumpulan zikir-zikir. Ya, beliau juga punya kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi kitab hadis Sahih Muslim itu disyarah, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Demikian juga beliau punya kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, banyak karangan-karangan beliau yang insya Allah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hampir semua masjid, hampir semua masjid pasti di dalamnya ada karya Imam An-Nawawi, atau pasti di dalamnya diajarkan karya Imam An-Nawawi. Minimal tadi Riyadhus Shalihin, kalau enggak kitab ini Arba'in An-Nawawiyah. Ini keistimewaannya kata beliau, menunjukkan yang pertama husnul niyatihi wallahu a'lam. Di antara keistimewaan tulisan-tulisan Imam An-Nawawi, kenapa kok banyak diterima oleh kalangan kaum muslimin? Kata beliau, meskipun kita nggak tahu hakikatnya, namun itu salah satu tanda bagusnya niat Imam An-Nawawi. Ya, di antara bagusnya Imam An-Nawawi atau niatnya bagus, baik,
Ya, tidak dalam rangka untuk mencari pujian, mencari kedudukan, tapi memang niatnya adalah dalam rangka untuk mendakwahkan agama Islam ini. Ya, karena ikhlasnya niat tersebut, maka banyak diterima oleh kalangan. Ya, kemudian juga di antara keistimewaan karya-karya Imam An-Nawawi adalah husnu tasnifihi, yaitu susunannya itu bagus. Ya, beliau dalam menyusun hadis-hadis, yang ini diletakkan di nomor sekian, ini diletakkan di bab ini diletakkan di bab itu sangat bagus sekali. Ya, sehingga banyak memudahkan para pelajar, para penuntut ilmu untuk memahami agama ini dengan baik. Tapi langsung saja kita mulai hadis yang pertama. Kita mulai hadis yang pertama. Kita baca di sini, atau antum bisa ngikuti apa enggak? Kata beliau, al-hadithul awal, hadis yang pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu. Beda, sama? Hah, sama ya? Sama. Baik. Dari Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab yang berkunyah Abu Hafs. Ya, kunyah itu nama panggilan ya. Abu Fulan, ya, itu bukan namanya dia, tapi itu adalah nama panggilan yang memang adat orang-orang Arab itu suka menamai seseorang atau memanggil seseorang dengan Abu Fulan dan Abu Fulan, meskipun dia nggak punya anak. Ya, meskipun dia bahkan belum menikah sekalipun, bahkan anak kecil sekalipun ada yang dipanggil dengan Abu Fulan dan Fulan. Seperti hadis Nabi SAW, Nabi pernah menghibur seorang anak kecil yang kehilangan, atau bukan kehilangan, ya, burungnya mati, burung peliharaannya mati. Nabi mengatakan kepada anak tersebut, ya Aba Nufail, madza fa'alan Nughair. Ya, wahai Abu Nufail, padahal anak kecil, tapi sudah dipanggil dengan kunyah Abu Fulan, Abu Nufail. Ya, ada apa yang terjadi dengan Nughair? Nughair ini nama burungnya itu, yang mati itu. Ya. Nah, Umar ibn Khattab itu julukannya atau lakopnya atau kunyahnya adalah Abu Hafs radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tapi barang siapa yang niat hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia dapatkan, awim ra'atin yankihuha, atau niat hijrahnya itu adalah karena untuk menikahi seorang wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan itu. Rawahu imama al-muhaddithin, ya, diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah, atau yang dikenal dengan Imam Al-Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Oke, selesai dari membacakan matan hadisnya. Sekarang kita baca penjelasan dari para ulama tentang hadis ini. Nah, hadis ini meskipun panjang, ya gak seberapa panjang sih, karena nanti ada hadis-hadis yang lebih panjang lagi. Ya, hadis ini meskipun ringkas, tapi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang didapatkan dari hadis ini. Di antaranya adalah innahu la amala illa biniyah wala thawaba illa biniyah. Sesungguhnya tidak ada amalan kecuali harus pasti ada niat di dalamnya, dan tidak ada pahala kecuali
apabila niatnya itu benar. Maksudnya begini, hadis ini menjelaskan kepada kita semua aktivitas kita pasti ada niat di dalamnya. Gak mungkin ada seseorang yang melakukan suatu aktivitas, suatu pekerjaan, baik pekerjaan duniawi atau pekerjaan ibadah, melainkan pasti ada niat di dalamnya. Dan kita, Anda yang hadir di sini, yaitu melakukan kegiatan ikut kajian, hadir di kajian ini, masing-masing pasti ada niatnya. Ya, saya nggak tahu niatnya. Yang tahu niat adalah Anda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang lain nggak bisa tahu apa niat seseorang ikut pengajian di sore hari ini. Ya, wallahu a'lam, ini nanti kalau ada niatnya kayak gini jangan tersinggung loh ya. Ya. Mungkin ada yang niatnya ngadem karena di luar panas. Wallahu a'lam. Ya kan? Mungkin ada yang niatnya memang dalam rangka untuk belajar menuntut ilmu syar'i. Ya, dia ingin untuk mengetahui jalan menuju surga, dia ingin untuk memperbaiki dirinya, dia ingin untuk mengangkat kejahilan dari dalam dirinya. Ada yang memang niatnya demikian. Maka jadilah semua yang hadir di sini mendapatkan pahala dari Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan tadi. Kalau memang niatnya hadir di kajian ini dalam rangka untuk belajar ilmu syar'i, maka dia akan mendapatkan keutamaan, dia mendapatkan pahala dari Allah. Allah yang maha tahu niat seseorang. Tapi kalau hadirnya dia di kajian hanya untuk tadi ngadem, ya, atau mungkin hadir kajian-kajian di luar dalam rangka untuk ya mungkin dapat kenalan ya akhwat-akhwat Ustaz. Ya, mungkin nanti habis kajian bisa kenalan sama gitu. Ada niat-niat terselubung di situ. Ya, meskipun sama-sama mendatangi kajian, menghadiri kajian, secara zahir tidak ada bedanya. Namun niat yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ya, ini dalam masalah agama. Demikian juga dalam masalah duniawi. Ya, dalam masalah duniawi, pekerjaan, aktivitas apapun yang kita kerjakan juga pasti ada niat di dalamnya. Ada orang-orang yang kerja, memang tujuannya adalah untuk mencari uang, ya, untuk mencari pendapatan agar dia bisa menghidupi dirinya dan keluarganya, menafkahi keluarganya. Memang tujuan atau niat dia dalam bekerja untuk itu. Ada orang-orang yang bekerja itu memang cuman untuk mengisi waktu kekosongan. Ya, dia nggak ngurus mendapatkan uang atau tidak mendapatkan uang, nggak ngurus dia. Yang dia pedulikan, yang tujuan utamanya adalah hanya untuk sebatas untuk mengisi kekosongan karena sumpek di rumah katanya. Saya pernah mendapati ada supir Grab atau taksi-taksi online kayak gitu. Ya. Kelihatannya orangnya itu bukan orang sembarangan, artinya dia itu orang yang berduit gitulah. Tapi dia nge-Grab gitu. Dan mobilnya bagus. Apa waktu itu? Nggak tahu Pajero, nggak tahu Fortuner. Ya, nggak sesuai sama aplikasi itu. Aplikasinya itu apa? Bukan mobil-mobil Avanza, Xenia gitu. Tapi datangnya Pajero, katanya iya mobilnya lagi mobilnya lagi nggak bisa dipakai gitu. Jadi mohon maaf pakai ini saya. Dan ngobrol-ngobrol, dia bilang kalau sebenarnya saya nge-Grab ini cuman untuk ya mengisi waktu kekosongan saja. Ya, bukan karena saya nggak punya uang, butuh penghasilan, nggak. Tuh, dalam perkara-perkara duniawi seperti ini, ada niat-niat demikian yang membedakan antara satu dengan yang lain. Ya. Maka semua pekerjaan, semua aktivitas pasti ada niatnya, kecuali 3 golongan. Nah, 3 golongan ini, aktivitasnya, perbuatannya, itu tidak ada niat. Makanya tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Apa? 3 golongan ini. Ada 3 golongan yang aktivitasnya itu tidak ada niatnya. Sehingga kalau dia melakukan perbuatan dosa, tidak dianggap dosa. Dan ketika dia melakukan perbuatan ibadah, juga tidak mendapatkan pahala. Apa 3 golongan ini? Apa? Nah, anak yang masih kecil dan belum balik. Yang kedua,
Mabuknya itu sudah ini. Bukan bodoh. Nah, orang yang gila. UDGJ. Ada lagi satu? Nah, orang yang tidur sampai dia terbangun. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, rufi'atil aqlam an thalatha. Pena, artinya pena, dicatatkan amalan. Dia berbuat baik, dicatat baik. Dia berbuat jelek, dicatat jelek. Semua manusia pasti gitu, dicatat. Nah, pena ini diangkat dari 3 golongan. Artinya, apapun yang dia perbuat tidak tercatat. Baik perbuatan dosa ataupun perbuatan yang baik, tidak tercatat. Kata Nabi yang pertama adalah anis sobi hatta yablugh. Anak yang kecil sampai dia dewasa, sampai dia balik. Wa anil junun hatta yafiq. Dari orang yang gila sampai dia waras. Wa anin naim hatta yastaiqidh. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Maka 3 golongan ini, kalau misalnya ada orang tidur, ya, ketika tidur dia itu ngelindur itu bahasa apa ya? Ngigau. Ya, kayak mimpi gitu. Ngigau, baca Al-Quran. Ya, ngigaunya baca Al-Quran. Baca Quran itu perbuatan baik atau buruk? Ibadah atau bukan? Ibadah. Membaca Al-Quran itu ibadah. Tapi ketika orang yang melakukannya itu tidur, dalam kondisi dia tidur tidak sadar, maka apakah dia mendapatkan pahala di situ? Kenapa kok gak dapat pahala? Bukan. Karena tidak ada apa? Tidak ada niat. Nah, karena tidak ada niat, makanya dia tidak tercatat sebagai pahala, karena dia tidak diniatkan. Nah, gimana bisa niat orang sedang tidur kok? Demikian juga ketika dia berbuat maksiat. Ya, ketika tidur misalnya berbuat maksiat ketika tidur? Nggak mungkin nyopet. Pura-pura tidur itu. Ketika dia tidur, mungkin dia misu atau dia mencaci maki, bahkan kufur, bukan perbuatan maksiat lagi, berbuat kufur, mencaci maki Allah dan Rasulnya ketika tidur dia. Ya, maka orang tersebut tidak dikafirkan, tidak berdosa, karena dia mengucapkan itu tanpa niat. Ya, dia mengucapkan hal tersebut tanpa niat. Ya. Nah, saya pernah menjelaskan tentang materi ini ketika saya mengatakan bahwa semua aktivitas kita pasti ada niatnya. Nggak mungkin aktivitas kita nggak ada niatnya. Ada salah satu orang atau salah satu kawan itu yang menyela. Dia bilang, enggak kok, kita bisa melakukan sesuatu tanpa niat. Ya. Ya, coba kalau kau tahu, saya menggerakkan tangan seperti ini, nggak ada niatnya, nggak ada maksudnya, nggak ada tujuannya. Tuh, saya menggerakkan tangan seperti ini, nggak ada niatnya. Maka saya jawab, ada niatnya. Niatmu adalah untuk membantah. Ya kan, betul kan? Niatmu untuk membantah saya. Kau melakukan gerakan-gerakan seperti itu dalam rangka untuk membantah saya yang mengatakan bahwa setiap perbuatan pasti ada niatnya. Kau bantah dengan melakukan perbuatan tersebut. Ya, maka masing-masing pasti memiliki niat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada hadis ini, ada beberapa permasalahan yang diangkat oleh Syekh di sini. Hadis ini itu sebenarnya kata beliau ada riwayat yang menyebutkan bahwa berkaitan dengan sebuah kejadian di mana ketika hijrah ada seorang laki-laki yang dia ikut hijrah ke Madinah, namun tujuan dia adalah untuk supaya bisa menikahi wanita yang dia cintai di Madinah. Disebutkan namanya Ummu Qais. Ya, wanita di Madinah ini disebutkan namanya Ummu Qais. Maka kemudian ketika hijrah itu Nabi peringatkan bahwasanya setiap perbuatan itu terhitung berdasarkan niatnya tadi. Betul, secara zahir kau ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun apakah kau mendapatkan pahala hijrah? Maka itu semua tergantung niatmu. Apabila niatmu dalam rangka untuk mendapatkan wanita yang kau cintai di kota Madinah, maka kau tidak mendapatkan pahala hijrah. Namun kata para ulama,
kisah ini disebutkan tidak sahih. Ya, kisah tadi itu disebutkan tidak sahih, meskipun banyak disampaikan tentang kisah tersebut. Kemudian kata beliau, an-niyah laha itlaqan. Namanya niat itu ada dua pengertiannya. Yang pertama, niat ketika disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, itu maksudnya adalah ikhlas. Ya, ketika niat disebutkan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis, itu maksudnya adalah ikhlas. Ikhlas kalau nggak salah pernah kita sampaikan di pertemuan kita sebelum-sebelumnya. Apa artinya ikhlas? Apa artinya ikhlas? Kalau bahasa kita, ikhlas itu apa bahasa Indonesia? Rela, legowo, kan gitu. Anda beli barang harganya 9.000, tapi uang Anda 10.000. Nah, kata penjualnya, kata Anda, nggak usah kembalian Pak, ambil saja kembaliannya 1.000. Saya ikhlas. Apa itu maksudnya ikhlas? Tidak. Kalau dalam bahasa Arab, ikhlas itu artinya memurnikan. Ketika disebutkan niat harus ikhlas, berarti niat itu harus bersih dari semua kotoran-kotoran yang terkontaminasi. Apa kotoran-kotoran yang mengotori niat, mengotori keikhlasan, kemurnian? Yang pertama apa? Riya. Yaitu ketika kita beribadah 100% niat kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita hanya Allah. Nggak boleh 99%, nggak boleh. Harus 100% niat kita untuk Allah azza wa jalla. Ini namanya ikhlas, murni, pure. Kalau terkontaminasi dengan riya, maka tidak dikatakan ikhlas. Ustaz, saya tadi sholat itu 99,9999% untuk Allah. 0,0001% ya untuk anu juga lah, sekalian mungkin dilihat sama atasan saya kalau saya ini orang soleh, ya kan, supaya dilihat sama bos kalau saya ini rajin ibadah, biar saya promosi jabatan misalnya. Cuman 0,1% kok, 99% untuk Allah saya ibadah itu. Seorang apa yang ingin mendapatkan suara, apalagi musim-musim pilkada misalnya, ya dia ingin untuk mendapatkan simpati dari rakyat, dari masyarakat, maka dia pun pergi umroh, ya kan, dia upload kegiatan-kegiatan yang selama di tanah suci, ya, kita nggak tahu niatnya apa, tapi dia tahu bahwasanya niat dia dalam beribadah tersebut untuk mempromosikan dirinya, untuk nge-branding dirinya agar terlihat soleh di mata masyarakat, untuk menaikkan ratingnya dia, untuk menaikkan elektabilitasnya. Ya. Dia nggak mengucapkannya, tapi dia tahu niatnya adalah untuk itu. Ya, tapi kan 90%, 99% saya ikhlas untuk Allah, Ustaz. Cuman 1% ada niatan kayak gitu. Masa saya dibilang nggak ikhlas? Iya. 1% itu mengalahkan 99%. Ya, ibarat kalau kita katakan air ini itu murni, tidak ada kontaminasi apapun di dalamnya. Ya, ketika saya kasih 1 tetes, apa sekarang yang gula buatan itu, yang 1 tetes manis teman itu, stevia. Saya kasih 1 tetes stevia, maka air ini yang semula rasanya tidak ada rasanya, kok tidak ada rasanya sih? Tawar. Ya, tawar. Ketika saya kasih 1 tetes itu, yang mendominasi yang mana? Yang 1 tetes tadi. Ya, maka demikian juga ketika ada riya, maka yang 99% untuk Allah itu pasti kalah. Ya, itu pasti kalah. Ya, maka niat ini ketika disebutkan di dalam dalil, maka yang dimaksud adalah ikhlas. Seorang ketika beribadah kepada Allah harus 100% untuk Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Tidak ada sekutu, tidak ada partner. Artinya kalau Anda memasukkan niat ke dalam niat Anda masukkan untuk selain Allah, berarti itu dianggap sebagai syarik, sekutunya, partnernya Allah. Nah, itu menjadi partner mitranya Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya ibadah itu miliknya Allah. Nggak boleh dibagi-bagi kepada selain Allah. Sebagaimana kita kalau kongsi ya, kalau kita kerja sama orang, yuk kita bikin bisnis. Kongsi, sahamnya saya 99%, kau tak kasih saham 1%. Maka ketika ada laba hasil, maka dibagi. Saya mendapatkan 99% dari laba, kau cuma mendapatkan 1% dari laba itu. Kenapa kau mendapatkan 1%? Karena kau adalah apanya? Partner. Kau adalah partner saya, mitra saya dalam bisnis ini. Nah, Allah banyak menegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu la syarikalah. Allah tidak punya partner. Maka jangan sekali-kali Anda berikan ibadah kepada selain Allah meskipun cuma secuil saja. Karena kau berikan kepada selain Allah meskipun cuma secuil, itu berarti kau menganggap Allah punya partner, Allah punya mitra. Sehingga kau bagi ibadahmu kepada mitranya Allah itu. Ya, maka nggak boleh ibadah dalam rangka untuk mencari popularitas, mencari sanjungan, mencari pujian. Itu sama saja berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, kata Nabi, Allah berfirman hadis qudsi, ana aghna syuraka anisyirk. Aku adalah, kata Allah, zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal ibadah, kemudian dia selipkan dalam niatnya untuk selain aku, maka aku tinggalkan dia beserta apa yang dia persekutukan itu. Nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Wah, kalau begitu angel Ustaz. Iya memang. Jangankan kita, para salaf sendiri mengatakan bahwa yang paling susah, yang paling berat bagi mereka adalah menjaga niat, menjaga keikhlasan ini. Susah memang, cuman terus harus diupayakan niat ini. Karena hati kita berbolak-balik. Mungkin kita berangkat dari rumah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai masjid beda lagi sudah niatnya. Ya kan? Sampai masjid sudah beda lagi niatnya. Ini pengalaman dulu cerita. Dulu kita berangkat dari rumah mau sholat maghrib. Ya, kita nggak ada niatan apa-apa kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ternyata sampai di masjid, ya, saya dapati ada camer. Ya, saking nggak jadi dulu. Mantan camer. Dilihat, wah ada calon mertua ini. Ya. Sudah mulai syaitan masuk di situ. Menyelipkan niat untuk memperindah, memperbagus ibadah supaya mendapatkan perhatian dari siapa? Camer itu tadi. Ya, mulai syaitan mempermainkan niat kita. Maka bagaimana cara kita untuk melawan hal tersebut? Maka harus tetap dilawan, kembali kepada niat asal. Ada camer, nggak ada camer, ada orang, nggak ada orang, tetap tidak memalingkan niatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus diupayakan demikian. Ya, harus ada mujahadah. Harus ada struggle. Bergelut dengan niat itu. Semaksimal kemampuan kita untuk menjaga keikhlasan itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian yang kedua, niat ketika disebutkan itu adalah dalam rangka tamyizul ibadat ba'diha an ba'dil. Niat itu ketika disebutkan maksudnya adalah untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, atau untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Nah, itu dibedakannya dengan niat. Contoh misalnya, Anda
Ya, Anda tadi kalau pagi belum datang sini ya. Kalau pagi sudah datang sini ya. Mungkin Anda tadi pagi datang masuk ke dalam masjid. Kemudian Anda sholat 2 rakaat. Ya, mungkin jam 8, jam 9 Anda sholat 2 rakaat di sini. Niatnya sholat apa? Duha. Ya, dalam rangka untuk melaksanakan sholat duha. Kemudian datang orang kedua masuk sholat 2 rakaat juga. Namun yang orang kedua ini dia mendapatkan pahala lebih besar daripada orang pertama karena beda niat. Siapa yang tahu? Apa? Dengan apa? Naam, barakallahu fiik. Orang yang kedua, dia masuk ke dalam masjid, dia gabungkan niat antara sholat duha dengan tahiyatul masjid. Maka dia mendapatkan dua ibadah dalam satu waktu. Sedangkan orang yang pertama, enggak. Ya, dia baru dikasih tahu setelah selesai. Kamu tadi sholat apa? Saya tadi sholat duha. Duha toh? Iya, sholat duha. Kata yang kedua tadi, man kon. Ya. Coba tadi kau niatkan juga sholat tahiyatul masjid, kau mendapatkan 2 pahala. Oh iya ngono ta? Ya wis nek ngono sing mang tahiyatul masjid pisan. Oh gak iso wis mari. Nggak bisa, sudah selesai. Ya, berarti kau kalau pengen ya kau lakukan lagi. Ya. Tapi yang membedakan padahal sama-sama 2 rakaat. Bahkan terkadang bahkan mungkin yang orang pertama sholatnya lebih panjang daripada orang kedua. Sholatnya lebih lama daripada orang kedua. Tapi beda niat. Yang satu cuma sholat duha, yang satu tahiyatul masjid. Ya, yang tadi juga gitu. Yang satu dia sholat qobliyah asar. Ada juga yang niatnya dengan tahiyatul masjid. Ada yang ketiga juga apa? Naam, sholat sunnah wudhu. Tuh, dapat 3 dia. Ada 4 lagi juga apa? Sholat antara adzan dan iqamah. Tuh. Tuh. Seorang memunculkan niat ini sebelum dia beraktivitas. Apa niatnya? Maka kalau dia niatnya cuma 1, ya sudah, dia mendapatkan 1 saja. Tapi ini untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Demikian juga niat membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ya, ada orang masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian dia mandi. Bior. Ya, selesai keluar mandi, dia tidak ada niatan untuk mengangkat hadas besar. Ya, dia junub dia. Tapi dia tidak ada niatan untuk mengangkat hadas besar. Dia mandi hanya sebatas untuk, ya sudah kebiasaan. Tiap pagi memang harus mandi sebelum berangkat kerja. Hanya sebatas kebiasaan saja. Maka status orang ini masih apa? Masih junub. Status orang ini masih junub meskipun mandinya bersih. Iya, meskipun mandinya bersih. Bahkan kalau dilihat di lab itu nggak ada bakterinya sama sekali, saking bersihnya. Tapi ketika dia tidak ada niat untuk mengangkat hadas besar, mengangkat junubnya, maka status dia tetap junub. Sedangkan orang kedua, dia mandi memang dalam rangka untuk mengangkat hadas besar, padahal mandinya cuma pakai air, nggak pakai sabun dia, tapi membasahi seluruh tubuhnya. Ya, bior. Atau bahkan nyemplung ke kolam. Iya, nyemplung ke kolam sampai membasahi tubuhnya, terus mentas. Niatnya dalam rangka untuk mengangkat junub. Ya, untuk menghilangkan, mensucikan diri dari hadas besar. Maka mentas dari kolam, apa status orang ini? Tuh, kok masih junub? Suci sudah. Padahal kalau dicek di lab, si akeh bakteri ini. Ya, maka niat ini yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Paham ya maksudnya kira-kira ya? Innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan pasti ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan diberikan pahala atau diberikan dosa sesuai dengan niatnya tadi. Saya pernah ditanya, Ustadz, apa hukumnya kita menolong seorang akhwat
karena dia mungkin di tengah jalan, ya kan, dia mungkin kehabisan bekal, kemudian kita kasih tumpangan gitu, apa hukumnya? Maka saya jawab, kembali kepada apa? Nah, kembali kepada niat. Ya, kembali kepada niat. Mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam kepada lawan jenis, ya, kepada wanita. Ya, secara asal hukumnya boleh mengucapkan salam kepada siapapun, tidak dibatasi sesama laki-laki, tidak pula dibatasi sesama wanita. Tapi tergantung kembali kepada niat. Apa niatmu dalam mengucapkan salam itu? Ya, ada niat-niat terselubungkah? Ya, atau memang murni dalam rangka menjalankan sabda Nabi SAW, afshus salami bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ada niat terselubung. Nah, terbukti dari perbuatannya, ternyata yang disalami sama dia cuman yang muda-muda tok. Ya, yang tua-tua nggak pernah disalami sama dia. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita ringkas pelajaran berikutnya dari pembahasan ini adalah an-niyah mahalluha al-qalb. Namanya niat itu tempatnya berada di mana? Di dalam hati. Maka yang dihitung adalah apa yang diniatkan, bukan apa yang diucapkan. Yang terhitung adalah apa yang diniatkan dan apa yang diucapkan, bukan apa yang diucapkan. Karena niat itu adanya di dalam hati, maka nggak ada kaitannya dengan apa yang diucapkan. Makanya tidak benar ketika seorang melaksanakan suatu ibadah, dia menganggap namanya niat itu adalah apa yang terucap di lisannya dia. Usolli, ya, solatan atau solatal isya arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Apakah itu namanya niat? Bukan. Itu hanya sebatas untuk menegaskan apa yang ada di dalam hati. Meskipun para ulama khilaf tentang mengucapkan niat dengan lisan. Ya, Imam Ahmad ya, menganggap bahwasanya mengucapkan niat, talaffuz bin niat, seperti usolli, nawaitu, ketika mengibadah dia ucapkan niat tersebut, maka itu bid'ah. Sedangkan sebagian ulama-ulama Syafi'iyah membolehkan, bukan mempersyaratkan, enggak, membolehkan mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan niat dengan lisan itu hanya sebatas memperkuat, menekankan, menegaskan apa yang sudah ada di dalam hati itu. Hanya dalam rangka itu. Sehingga titik temunya antara yang mengatakan itu bid'ah dengan mengatakan itu boleh, titik temunya adalah mereka sama-sama sepakat bahwasanya niat itu tempatnya di mana? Di hati. Contoh, sehingga ketika ada perbedaan antara yang di hati dengan yang di lisan, maka tetap yang dijadikan patokan adalah yang di hati. Contoh, ada orang dia mengucapkan usolli fardhu al-maghrib. Ya, kalau dia tadi sholat asar, tapi dia mengatakan usolli fardhu al-maghrib. Tapi niat di dalam hatinya tetap sholat asar. Cuman karena kepleset. Ya, kepleset. Nggak tahu dia mikiri apa gitu kan. Sampai dia mengucapkan usolli fardhu maghrib. Maka yang dihitung apanya? Yang di lisannya atau yang di hatinya? Tetap yang di hatinya. Tapi Allah alam, yang lebih kuat adalah pendapat bahwasanya mengucapkan niat dengan lisan ini bid'ah. Karena tidak ada satupun riwayat dari Nabi SAW, demikian pula para sahabat, tidak pernah mengucapkan niat dengan lisan. Karena mereka semua tahu namanya niat itu ada di dalam hati. Setiap kita melakukan aktivitas, pasti ada niat di dalam hati, nggak mungkin kita ucapkan. Anda tadi berangkat kerja dari rumah ke sini. Apakah ketika nyetar motor itu Anda mengucapkan saya pergi kerja dalam rangka untuk mencari nafkah? Enggak kan? Tapi ada di mana niat itu? Sudah ada di dalam hati. Ya, tidak diucapkan, tidak dilafalkan. Karena sekarang kita lihat banyak variasi-variasi bacaan. Ya, bahkan Imam Syafi'i, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu pernah mendengar seorang sholat
di Masjidil Haram dengan bacaan yang panjang. Kata dia, usolli sholata as-subah, ya, rakaataini ma'muman fil Masjidil Haram khalfa imam lillahi ta'ala, atau ada kalimatnya lebih panjang. Maka dinasihati sama dinasihati oleh Syekh Utsaimin, kurang lengkap sekalian tanggal berapa, ya kan, jamnya jam berapa, menit ke berapa, terus nama imamnya itu Syekh siapa, Syekh Sudes apa, sekalian biar malaikat nyatetnya lengkap. Ya. Dan ini nggak benar, tidak ada satupun dalil yang menyebutkan akan hal tersebut. Nah, kemudian kata beliau, apabila itu adalah perbuatan yang mubah, nah, perbuatan mubah, namun niatnya baik, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya tersebut. Maksudnya gini, perbuatan yang mubah itu tidak bisa dikatakan sebagai ibadah. Bahkan sepakat para ulama menganggap bahwa ibadah yang didasari dengan perkara yang mubah itu bid'ah. Contoh, perkara mubah itu seperti makan. Ya, makan. Makan soto, makan sate, apa hukumnya? Mubah. Ya, mubah hukumnya, bukan sunnah, bukan wajib, bukan makruh, bukan haram. Hukumnya tengah-tengah, mubah. Namun perhatikan, ketika ada seorang yang menganggap bahwa makan soto, dia niatkan makan soto ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Tuh, niatnya dia gitu. Jadi ketika disodorkan buku menu, ada sate, ada soto, kebuli, nasi mandi, ada rawon, ada pecel. Dia nggak mau, dia maunya soto. Kenapa kok soto? Karena dengan soto ini saya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tuh, dengan makan soto ini saya mendapatkan pahala di sisi Allah. Niatnya makan soto untuk ibadah. Apa hukumnya berarti orang ini? Bid'ah. Sepakat para ulama, menjadikan sesuatu yang mubah sebagai ibadah, diniatkan sebagai bentuk ibadah, maka itu bid'ah. Sebaliknya, seorang meninggalkan suatu yang mubah dalam rangka beribadah, niatnya dalam rangka beribadah, maka itu juga hukumnya bid'ah. Contoh, ketika ada jamuan makan. Nah, ternyata tuan rumahnya ini menyediakan daging sapi atau daging ayam. Entah ayam goreng, ayam panggang, ayam fried chicken. Terus fulan ini nggak mau makan. Kenapa kok nggak mau makan? Iya, saya meninggalkan ayam dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya beribadah kepada Allah dengan cara tidak mau makan ayam. Ya, kayak orang apa itu yang nggak mau makan sapi itu? Iya, tapi ada unsur agamanya nggak, maksudnya dalam rangka ibadah nggak vegetarian itu? Iya ya. Ada yang kayak sekte-sekte ya Buddha gitu kan. Memang sengaja tidak mau makan makanan yang hewani. Memang dalam rangka untuk ibadah dia. Ya, makanya seperti ini bid'ah. Kecuali kalau niatnya memang untuk apa? Menjaga kesehatan, beda lagi. Bukan dalam niat ibadah dia. Kamu kenapa nggak mau makan kambing? Oh iya, kolesterol. Ya, darah tinggi. Disodorkan buku menu. Kamu kenapa nggak mau milih sate kambing? Iya, larang misalnya. Duit gak cukup. Bukan dalam rangka ibadah niatnya. Nah, itu nggak apa-apa, mubah. Boleh. Tapi yang jadi masalah kalau niatnya dia dalam rangka ibadah, maka itu bid'ah. Kecuali apabila yang mubah tadi, dia niatkan hanya sebatas untuk batu loncatan, supaya bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, barulah di situ dia dapat pahala. Seperti contohnya gini. Olahraga. Nge-gym fitness. Apa hukumnya? Mubah. Olahraga, nge-gym fitness hukumnya mubah selama tidak ada unsur keharaman ya. Yang nge-gym di tempat-tempat yang di situ
banyak wanita, banyak akhwat. Nah, niatnya bukan untuk olahraga, niatnya maksiat. Ini beda lagi. Enggak, ini murni untuk olahraga. Dan maka hukumnya mubah. Tapi dia niatkan dengan olahraga itu supaya saya bisa mendapatkan kesehatan. Dan dengan kesehatan itu saya bisa apa? Bisa beribadah kepada Allah. Ah, ini baru niatnya baik. Ini yang niat mendapatkan pahala. Jadi olahraga tadi hanya sebatas sebagai batu loncatan, bukan tujuan utamanya ibadah, karena bukan tujuan utamanya ibadah adalah dengan olahraga itu, bukan. Paham ya maksudnya ya? Tapi olahraga ini hanya sebatas sebagai batu loncatan supaya bisa maksimal beribadah kepada Allah. Ya, karena saya ini kemarin waktu umroh itu tawaf baru 1 kali putaran sudah ngos-ngosan tuh. Ya, maka saya pingin olahraga biar saya itu sehat badannya. Kalau saya sehat badannya, maka saya bisa kuat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Saya bisa kuat untuk puasa, saya bisa kuat untuk berdiri lama sholat malam. Ya, saya bisa kuat untuk tawaf, untuk sa'i misalnya. Ya, nggak gampang ngantuk, nggak gampang capek. Ya kan, kalau orang mungkin kurang olahraga, lemes, baru baca Quran sudah menitikkan air mata. Apa maksudnya? Ngantuk, bukan nangis, bukan. Baru baca Quran sudah menitikkan air mata, itu angop. Ya, angopnya saking besarnya sampai nangis keluar air matanya gitu. Maka dia olahraga. Ya, atau tidur misalnya. Apa hukumnya tidur di awal waktu? Saya habis isya mau tidur. Apa hukumnya? Mubah. Orang habis isya mau tidur, nanti tidurnya jam 9, jam 10, boleh. Tapi niatnya dia tidur di awal waktu untuk apa? Ya, supaya bisa bangun di tengah malam beribadah, sholat lail tahajud kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidurnya tadi berpahala. Ya, tidurnya tadi berpahala karena sebagai batu loncatan. Nah, ini yang kita dapatkan pelajaran dari hadis ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya kira ini beberapa poin-poin meskipun sangat ringkas sekali, tapi insya Allah sudah mewakili apa yang disampaikan oleh para ulama tentang hadis yang pertama ini, yaitu innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nanti ada lanjutannya dari hadis yang kedua, kalau digabungkan baru sempurna. Bahwasanya tidak cukup ibadah itu niat saja, tapi harus diiringi dengan apa? Nggak cukup dengan niat baik. Kan ada orang-orang ketika diingatkan bahwasanya ibadahmu ini bid'ah, tidak diajarkan sama Nabi SAW. Dia mengatakan apa? Yang penting niatnya baik. Innamal a'mal bin niat. Tuh, banyak orang-orang yang salah juga. Yang penting kan niatnya baik. Enggak, niat yang baik harus sesuai, dilakukan dengan cara yang baik juga. Nggak cukup cuma niat baik. Ada orang-orang nyuri, mencuri, begal, ngerampok, copet, jambret. Kalau ditanya niatnya dia baik, ya, buat menafkahi keluarga, buat menyekolahkan anak, buat masa depan anak gitu. Ada yang buat ibadah aja mah. Ada berapa tahun yang lalu itu viral seorang biasanya yang ya bisnis prostitusi, ya, orang yang punya bisnis prostitusi bisa naik haji dari bisnis itu. Niatnya baik. Atau mau jadi Robin Hood, ya kan, mencuri untuk disodakohkan kepada orang miskin. Nah, niatnya baik. Enggak, niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Nah, itu nanti ada di dalam hadis yang kedua. Oke, ada di dalam hadis yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Tanya Ustaz. Ya. Terkait masalah bid'ah, mungkin definisinya segala sesuatu yang dijatuhkan atau yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan beserta para sahabatnya, ya. Yang mana mungkin zaman modern ini terkait contohnya tersebut seperti hanya gosok gigi. Kan gosok gigi sekarang kan pakai Pepsodent. Sedangkan yang dulu kan pakai siwak, Pak. Itu masuk bid'ah enggak? Ya. Nomor 2, nomor 1, nomor 2, pakai kendaraan.
Pakai sepeda motor, pakai mobil, gerakan band, pakai utang. Itu bid'ah enggak gitu. Ya. Yang sekarang lagi adzan. Dulu ada loudspeaker enggak? Sekarang pakai loudspeaker kan? Saya Ustaz juga pakai loudspeaker itu. Bid'ah enggak itu? Iya. Coba. Iya. Bid'ah yang pertama adalah dalam masalah ibadah, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Aisyah riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Atau dalam riwayat yang lain, man ahdatha fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara-perkara yang baru fi amrina, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menafsirkan hadis ini dalam Fathul Bari, fi amrina fi dinina, pada perkara agama kami, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan bagian dari agama namun dia munculkan, dia ada-adakan, maka fahuwa raddun, tertolak. Kemudian perkara duniawi pun juga itu bisa jadi bid'ah apabila memenuhi dua unsur. Kayak tadi, kalau dikatakan dulu sikat gigi pakai siwak, sekarang pakai Pepsodent. Dulu adzan nggak pakai mikrofon, sekarang adzan pakai mikrofon, mobil, HP, dan yang lainnya. Itu bisa jadi bid'ah, namun dalam segi bahasa. Karena bid'ah itu pengertiannya adalah sesuatu yang baru yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Makanya di antara nama Allah ada yang diambil dari kata bid'ah ini. Ada yang tahu? Apa? Asmaul Husna yang diambil dari kata bid'ah ini. Akar katanya sama seperti akar kata bid'ah ini. Nama apa? Salah satu Asmaul Husna. Apa? Bid'ah itu hurufnya ba, dal, ain. Apa? Nama Allah yang hurufnya ba, dal, ain. Badi'. Tuh. Allah mengatakan badi'us samawati wal ard. Kalau terjemah, saya terjemahkan gini, Allah yang membuat bid'ah langit dan bumi. Maksudnya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, apakah ada yang sudah menciptakan langit dan bumi? Ada apa enggak? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, apa ada yang sudah menciptakan langit dan bumi? Belum ada. Maka Allah yang pertama kali menciptakannya, tidak ada yang sebelum itu, berarti dikatakan badiyah. Ya, maka iya dikatakan bid'ah, mikrofon, HP, Pepsodent tadi, tapi secara bahasa. Ya, bukan bid'ah secara syar'i. Nah, apa hukumnya? Padahal Nabi nggak pernah pakai mikrofon, nggak pernah pakai Pepsodent, nggak pernah pakai HP, mobil, dan yang lainnya. Maka kalau memenuhi dua unsur ini, maka berarti dia dikatakan bid'ah yang terlarang. Unsur yang pertama yaitu adanya keperluan motivasi dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Yang kedua adalah tidak ada yang menghalangi Nabi SAW untuk melakukannya. Apabila dua unsur ini terpenuhi, kemudian dilakukan oleh orang-orang setelahnya, maka jatuhnya bid'ah. Contoh, maulid Nabi atau tahlilan yang sering dipakai oleh orang-orang. Apa motivasinya orang-orang yang tahlilan itu? Untuk mendoakan orang yang meninggal, ya kan? Baik. Apakah Nabi nggak punya motivasi seperti itu? Nabi kalau ada sahabatnya yang meninggal, apakah Nabi nggak pengen mendoakannya? Pengen kan? Ya, terpenuhi syarat yang pertama. Nabi itu bahkan lebih pengen untuk mendoakan sahabat-sahabat yang meninggal. Berarti ada motivasi keinginan dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, apa tadi? Penghalangnya. Apa kira-kira yang menghalangi Nabi melakukan tahlilan? Apa penghalangnya? Nabi melakukan tahlilan. Bukan. Apa penghalangnya? Apakah karena Nabi nggak punya biaya? Hah? Coba sebutkan apa penghalangnya. Nggak ada kan? Tidak ada yang menghalangi Nabi. Kalaupun Nabi mau, bisa nggak? Bisa. Terpenuhi dua syaratnya. Ada keinginan dari Nabi untuk mendoakan orang-orang yang meninggal, dan tidak ada yang menghalangi Nabi untuk melakukannya. Namun dilakukan nggak sama Nabi? Tidak. Berarti kalau dilakukan oleh orang setelahnya, jatuhnya bid'ah. Nah, sekarang Pepsodent. Apa motivasinya orang pakai Pepsodent?
supaya gigi bersih. Apakah motivasi seperti itu juga ada pada Nabi? Betul, Nabi itu orang yang menjaga kebersihan. Ada motivasinya. Yang kedua, apakah ada yang menghalangi Nabi pakai Pepsodent? Ada. Apa itu? Hah? Tidak ada teknologinya. Tuh, itu yang menghalangi Nabi SAW pakai Pepsodent. Padahal motivasinya ada. Tapi penghalangnya, ada penghalang bahwasanya Nabi, di zaman Nabi belum ada namanya Pepsodent. Berarti ketika dilakukan oleh orang setelahnya pakai Pepsodent tidak terhitung bid'ah. Ya, karena syaratnya tidak terpenuhi. Mikrofon. Ya, mikrofon. Nah, apa fungsinya pakai mikrofon ini? Motivasinya apa? Biar suara keras. Nabi pengen nggak suaranya keras? Pengen. Bahkan dalam riwayat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, ketika menyebutkan tentang khutbahnya Nabi Muhammad SAW, Jabir mengatakan, karena Nabi SAW idza khotaba ihmarrat ainahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu ka'annahu mundhiru jaish. Kata Jabir, Nabi itu ketika berkhutbah matanya memerah, nadanya meninggi, itu wa ala sautuhu, suaranya meninggi, washtadda ghadabuhu, dan meningkat amarahnya seperti seorang komandan yang sedang memperingatkan prajurit-prajuritnya. Gimana seorang komandan yang memperingatkan prajuritnya? Apa dengan suara lemah lembut? Monggo jangan di situ, agak ke kiri. Hah? Tapi dengan suara apa? Dan suara lantang. Berarti Nabi butuh, Nabi punya motivasi untuk pakai mikrofon ini, karena Nabi pengen suaranya didengar. Baik, berarti ada tujuannya, motivasinya ada, sama seperti kita sekarang. Baik, penghalangnya. Apa yang menghalangi Nabi pakai mikrofon? Sama seperti tadi. Ya kan? Tidak ada teknologi itu di zaman Nabi SAW. Iya, belum ada. Maka ketika kita gunakan di zaman sekarang, terhitung bid'ah enggak? Tidak. Maulid, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan, oh iya, masa Nabi memperingati hari kelahiran dirinya sendiri? Oh ya sudah, sahabat sebagai murid-murid langsung dari Nabi Muhammad yang paling tahu tentang sunnah Nabi SAW. Apa tujuan orang memperingati Maulid Nabi? Untuk supaya, katanya ya, kata orang-orang ya, untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi SAW. Di zaman sahabat, apakah ada kebutuhan ini? Ada. Antum tahu dalam sejarah, ketika Nabi wafat dan Abu Bakar naik menjadi khalifah, ada peristiwa apa? Sampai Abu Bakar akhirnya memerangi mereka. Gara-gara apa mereka? Murtad. Gara-gara mereka, sebagian orang yang sudah masuk Islam murtad, keluar dari Islam. Bahkan mengikuti Nabi palsu. Mengikuti Nabi palsu seperti siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Maka perlu nggak ditumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW di zaman itu? Seharusnya perlu dong. Karena banyak orang-orang yang sudah tidak lagi mencintai Nabi sehingga mencintai Musailamah al-Kadzdzab. Maka perlu ditumbuhkan. Berarti motivasinya ada ya? Kebutuhannya ada ya untuk maulid ya? Kalau kebutuhannya katanya untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi, ada kebutuhan itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang menghalangi Abu Bakar untuk mengadakan maulid? Apa yang menghalangi para sahabat untuk mengadakan maulid? Tidak ada yang menghalangi. Kalau mereka mau, mereka bisa mengadakannya. Lihat, ada kebutuhan, tidak ada yang menghalangi. Opo gak dilakoni. Tidak ada jawaban lain kecuali apa? Memang itu bukan bagian dari agama. Memang itu bukan bagian dari agama. Seandainya itu bagian dari agama, pasti para sahabat sudah melakukannya. Karena motivasinya ada. Dan tidak ada yang menghalangi. Coba saya carikan jawaban satu saja. Ustaz, para sahabat itu tidak mengadakannya karena gak kepikiran.
Iya, gak kreatif. Yo, terus antum kreatif gitu. Atau para sahabat itu Ustaz, mereka itu saking repoti sampai gak sempet. Iya, gak sempet. Apa kayak gitu? Gak mungkin. Coba berikan saya jawaban satu logis saja. Apa kira-kira jawabannya, alasannya? Padahal motivasinya ada, tidak ada yang menghalanginya. Kenapa para sahabat tidak melakukan? Ya, maka ketika dilakukan oleh orang-orang setelahnya, maka jatuhnya bid'ah di dalam agama. Ya. Maka kalau mau mengukur suatu bid'ah atau tidak, diukur dengan dua tadi, adanya motivasi dan penghalang. Maka semua tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa pesawat itu bid'ah, kalau haji naik unta saja, ya kamera itu bid'ah, Nabi nggak pernah ceramah pakai kamera, pakai mikrofon, Nabi nggak pernah pakai HP, Nabi nggak pernah pakai jam tangan, ya kalau ceramah nggak usah pakai mikrofon. Nah, bantah dengan dua kaidah tadi. Itu mungkin Pak, ya, wallahu a'lam. Terakhir. Tadi yang misalkan bahkan bisa dibawa ke menjadi apa? Sunnah ya, untuk jadi penunjang apa? Sunnah. Misalkan ibadah yang wajib itu kita niatkan juga untuk yang sesuatu yang misalkan untuk mencapai sesuatu yang tertinggi itu niat yang Niatnya untuk surga. Iya, itu memang niat yang benar. Ini belum kita bahas, juga diingatkan. Ada sebagian orang itu yang menuntut kita kalau ibadah itu kata mereka harus ikhlas. Ikhlas itu artinya nggak boleh pamrih. Jadi jangan ibadah karena mengharap surga atau karena takut sama neraka. Jangan meninggalkan maksiat karena takut sama neraka. Tapi harus karena Allah, ikhlas karena Allah. Katanya gitu. Kalau Anda masih mengharap surga dan Anda masih takut sama neraka ketika beribadah, berarti Anda nggak ikhlas katanya. Nah, ini ucapan ini banyak dilontarkan oleh orang-orang yang berpemahaman sufi atau tasawuf. Kata mereka ibadah harus dengan cinta. Bahkan ada seorang tokoh sufi yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia bahkan sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila surga membuatku tidak ikhlas kepadamu, maka jangan masukkan aku ke surga. Apabila neraka membuat aku takut, ya aku takut sama neraka, bukan takut sama engkau, maka masukkan aku ke dalam neraka. Ini doa bodoh. Karena kita tahu Nabi SAW meminta surga. Bahkan memotivasi umatnya untuk minta surga. Idza sa'altumullahal jannah fas'alul firdaus al-a'la, kata Nabi. Apabila kau memohon surga, maka mintalah surga firdaus yang tertinggi. Nabi mengajarkan doa ketika sebelum salam. Apa? Berlindung dari neraka. Apa doanya? Sebelum salam. Min adzabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Itu menunjukkan bahwasanya kita takut sama neraka. Dan itu sudah dikatakan ikhlas, benar sudah. Seorang ketika ibadah ingin surga dan dia tidak berani maksiat karena takut neraka, itu sudah benar. Ya, Allah mengatakan dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung orang beriman di malam hari jauh dari tempat tidurnya. Mereka beribadah kepada Allah, kepada Rabb-nya, khaufan, dengan penuh rasa takut, wa tama'a, dan berharap. Takut neraka dan berharap surga. Ya, maka itu sudah benar. Ya, tidak dikatakan tidak ikhlas kalau orang pengen surga dan takut sama neraka. Itu sudah benar. Ya, wallahu a'lam. Tapi saya kira cukup. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya, hadis yang kedua. Nah, hadis yang kedua ini agak panjang ini. Tapi nggak apa-apa, kita ambil poin-poin yang penting saja. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan di waktu kita supaya bisa menuntaskan kitab Arba'in ini. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.